Pernahkah kamu mendengar nama Ken Arok disebut sebagai pendiri kerajaan Singosari? Tapi, tahukah kamu bahwa kisahnya bukan sekedar legenda sukses dari yang hanya rakyat jelata menjadi seorang raja? Di balik kejayaannya, tersimpan cerita pembunuhan, manipulasi, dan kutukan berdarah. Ini adalah sejarah yang jarang dibahas. Kudeta berdarah pertama dalam sejarah kerajaan Jawa. Dan semuanya berawal dari sebilah keris. Ken Arok bukanlah keturunan bangsawan. Ia adalah anak dari seorang wanita desa bernama Ken Endok. Legenda menyebutkan ia adalah anak hasil hubungan misterius dengan Dewa Brahma. Tapi sejarawan meyakini ia hanya rakyat biasa. Namun, Ken Arok memiliki ambisi besar. Ia licik, cerdas, dan tak segan menipu demi naik kasta. Ia menjadi pengabdi Tunggul Ametung, seorang aku atau penguasa daerah Tumapel yang saat itu masih berada di bawah kerajaan Kediri. Segalanya berubah ketika ia melihat Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Sang Resi Lohgawe berkata, perempuan itu akan melahirkan raja-raja besar. Ken Arok terpikat bukan hanya oleh kecantikannya, tapi juga ramalan tahta yang mengikutinya. Ia memesan sebuah keris dari empu legendaris, yaitu Empu Gandring. Namun, sebelum keris itu selesai, Ken Arok merebutnya dan menggunakannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Disinilah awal dari kutukan berdarah. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk keris itu akan menelan 7 nyawa, termasuk Ken Arok sendiri. Dengan kematian Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil alih kekuasaan Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Ia kemudian memerdekakan Tumapel dari Kediri, mengalahkan Raja Kertajaya, dan mendirikan kerajaan Singosari pada tahun 1222. Inilah salah satu kudeta paling sukses dan berdarah dalam sejarah Nusantara. Namun, kekuasaan yang didapat dengan pengkhianatan tidak akan bertahan damai. Beberapa tahun kemudian, anak Tunggul Ametung dari Ken Dedes, Anusapati, mengetahui rahasia masa lalu. Dengan keris yang sama, Anusapati membunuh Ken Arok saat ia sedang duduk tenang di istana. Kutukan keris Empu Gandring mulai bekerja. Keris itu berpindah-pindah tangan, dan setiap pemiliknya berakhir tragis. Setelah Ken Arok tewas, Anusapati naik tahta. Namun, ia pun akhirnya terbunuh oleh anak Ken Arok dari istri lain bernama Panji Tohjaya. Siklus balas dendam antar saudara dan anak tiri ini mewarnai awal sejarah kerajaan Jawa. Dan semua itu bermula dari ambisi satu orang dan sebilah keris yang dikutuk. Sejarah Ken Arok bukan hanya kisah kejayaan, tapi juga peringatan tentang kekuasaan yang lahir dari darah dan tipu daya, dari rakyat biasa hingga raja besar,
dari cinta hingga kutukan. Kisah ini membuktikan bahwa sejarah Indonesia lebih kelam dan menarik dari yang kita bayangkan.